Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Artan Saputra, NPM 2321 020328. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan tema atau penjudul yaitu perceraian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perceraian. Jadi definisi dari perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena suatu sebab yang sah, yang tentunya diizinkan oleh hukum yang mengatur. Yang dimana akibat dari perceraian itu menyebabkan lagi ikatan perkawinan. Dan dasar hukum yang mengatur tentang perceraian di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Lalu yang ketiga ada bagi yang beragama Islam ada kompilasi hukum Islam atau KHI. Lalu lembaga peradilan, yang pertama ada lembaga peradilan agama bagi yang beragama Islam. Namun untuk yang agama non-muslim itu ada lembaga pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Berikutnya yaitu alasan-alasan perceraian. Contoh, perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan yang mengatur, seperti yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO, dan juga pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO, dan pasal 116 KHI. Dan contoh dari alasan-alasan perceraian itu yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain yang dimana hal itu sulit untuk disembuhkan. Lalu yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya keterangan ataupun izin dan alasan yang sah. Misal seorang suami yang meninggalkan istrinya tanpa ada alasan selama 2 tahun, maka itu bisa termasuk dalam alasan-alasan perceraian. Ataupun juga sebaliknya, yang dimana istri meninggalkan suami tanpa alasan yang sah selama 2 tahun berturut-turut, maka itu juga dapat menjadi alasan yang sah untuk suami menceraikan istrinya. Lalu yang ketiga, terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi. Contoh, di dalam rumah tangga tersebut seorang suaminya penjudi dan sulit untuk disembuhkan, sedangkan dimana istrinya mempermasalahkan hal itu sehingga terjadinya keributan terus-menerus setiap hari, dan keributan tersebut sulit untuk didamaikan lagi karena si suaminya sudah kecanduan judi dan si istrinya tidak bisa menerima hal itu. Lalu salah satu pihak cacat badan atau mengidap penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban, baik itu sebagai istri maupun sebagai suami. Lalu berikutnya ada akibat hukum cerai. Yang pertama, status perkawinan, hubungan perkawinan putus. Lalu yang kedua, harta bersama gonogini, perlu adanya pembagian harta bersama, biasanya dibagi setengah-setengah. Lalu ada hak asuh anak atau hak hanah. Pada prinsipnya, anak yang belum berusia 12 tahun, hak asuh jatuh ke tangan ibu. Tapi kalau misalkan anak yang sudah berusia 12 tahun, sudah mumayyiz, berhak memilih salah satu dari ayah atau ibu. Lalu ada kewajiban suami pasca perceraian. Bagi yang muslim, suami wajib memberikan nafkah, iddah, dan mut'ah kepada mantan istri serta nafkah anak hingga anak dewasa. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan alternatif agar tidak terjadinya perceraian. Pencegahannya mungkin pentingnya komunikasi yang efektif, konseling perkawinan, dan komitmen bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Itu. Lalu alternatifnya, mediasi. Mediasi ini upaya yang wajib dilakukan di pengadilan. Jadi tatkala ada suami dan istri yang ingin melakukan perceraian, kedua orang tersebut tidak langsung dicerai, melainkan dilakukan alternatif mediasi, yang dimana membuat suami ataupun istri tersebut agar memikirkan tindakannya, agar memikirkan dampaknya, agar memikirkan lagi hal yang akan dia lakukan, apakah sudah yakin ataupun sudah benar-benar. Bisa juga konseling keluarga, yaitu melibatkan pihak ketiga, misalnya psikolog, tokoh agama, sebelum menjalankan ke pengadilan, yang dimana suami dan istri yang ingin melakukan perceraian itu perlu juga melakukan alternatif, dimana menanyakan dulu pendapat mereka untuk bercerai kepada pihak ketiga, contoh keluarga, contoh ustadz, atau ahli seperti psikolog dan lain sebagainya. Dan kesimpulan dari materi saya yaitu perceraian adalah solusi hukum terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak bisa dipertahankan dan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah, yang seperti yang diatur dalam undang-undang. Proses ini wajib melalui upaya damai seperti mediasi, mengingat dampaknya yang besar
konsekuensi utama perceraian meliputi pembagian harta bersama dan penentuan hak asuh serta nafkah anak. Meskipun status suami istri berakhir, tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tetap harus menjadi prioritas tertinggi bagi kedua belah pihak. Itu saja yang dapat disampaikan. Dengan zikir kita tenang, dengan fikir hidup kita tertata, dengan amal soleh insyaallah menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.